menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Dengan rasa hormat dan takut untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau ada di sini, Engkau berjalan di tengah-tengah umat-Mu. Engkau melihat keberadaan kami Tuhan. Mata-Mu menjamah kami, melihat kami Tuhan. Tidak ada satu perkara yang tersembunyi dan tertutup di hadapan hadirat-Mu. Sebab itu biarlah kiranya kami beribadah dengan takut akan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami memfokuskan hati pikiran kami mendengarkan suara-Mu yang adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, penuhilah hati kami, penuhilah jiwa kami Tuhan. Penuhilah tubuh dan jiwa kami. Dalam hadirat-Mu terjadi kesembuhan. Dalam hadirat-Mu dilepaskan segala ikatan-ikatan dalam nama Yesus. Di dalam hadirat Allah ada pemulihan. Dalam hadirat Allah ada kelegaan, ada kekuatan yang baru. Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan bersukacita. Kami menikmati firman-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan akan mempersiapkan kami juga untuk masuk dalam jamuan-Mu Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Darah Yesus tutup bungkus kami. Dan kami hancurkan apapun itu kuasa gelap dalam bentuk apapun tipu muslihat iblis. Kami rubuhkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau tidak punya kuasa atas kami, bahkan pelayanan dan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tuhan menyertai setiap benih firman Allah yang disampaikan. Tuhan menjawab setiap orang sesuai dengan pergumulan dan persoalannya. Celikkan mata rohani umat-Mu, telinga rohani umat-Mu, dan hati kami semua Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga yang mengalami Tuhan pujian, penyembahan, ibadah firman Tuhan, berkati juga mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, kita bersyukur kita masuk di awal bulan di tahun 2022, bulan yang kedua ya. Luar biasa kasih Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau baca Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat 1 sampai dengan 12. Iya. Kita baca mulai dari ayat 1, kaum pria, ayat 2 yang wanitanya. Sungai yang keluar dari bait suci, kaum pria, ayat 1. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah antang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali mengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menuju aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di tengah lengan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir,
segala makhluk hidup yang berteriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawannya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Wow, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, bulan 2 biasanya identik dengan orang-orang merayakan hari kasih sayang, kan ya. Maka dalam tema bulan 2 ini adalah tentang kasih, ya. Nah, hari ini saya beri tema adalah kedalaman cinta, ya. Kedalaman cinta. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saya pikir saudara, ya, dalam hidup ini cinta itu, kasih sayang itu dibutuhkan setiap orang. Dan menurut Maslow, saudara, setelah kebutuhan dasar yang pertama, yaitu masalah psikologis, yaitu makan, minum, tempat tinggal, ya, itu terpenuhi, maka orang itu akan masuk kepada level kedua, yaitu rasa aman, rasa disayangi, rasa dimiliki, rasa diperhatikan, ya, yang level kedua. Nah, saudaraku yang terkasih, saudara mungkin pernah ingat bagi bapak ibu yang pernah dulu sebelum engkau menikah, bagaimana ketika engkau sampai menikah pada saat ini, ya. Ketika engkau semakin mengasihi setelah perjalanan nikah rumah tanggamu, bertambah tahun dan bertambah kita mengenal pasangan kita dan mengasihi, kedalaman cinta semakin terjadi. Maka saudara, kedalaman cinta akan menentukan orang itu bagaimana kuat menanggung resiko, ya. Makanya ada dulu dikatakan begini saudara, lautan pun kan kuseberangi, gunung akan kudaki. Kenapa itu? Karena saking cintanya saudara, begitu dalamnya saudaraku, ya. Dan hari ini kita akan melihat saudara, ini akan menjadi refleksi bagi kita dalam kitab Yehezkiel 47 ini saudaraku. Yaitu apa saudara? Berapa lama kita sudah ikut Tuhan? Berapa lama engkau sudah mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidupmu, ya? Sejauh mana cintamu kepada Tuhan? Itu menentukan bagaimana kita kuatnya menghadapi hidup ini. Seberapa dalam kita mengasihi Tuhan, itu menentukan kita untuk memiliki iman yang tahan uji atau tidak. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan lihat yang pertama. Ini adalah gambaran daripada kitab Yehezkiel 47 ini, saudara, yang kita baca tadi ayat 1 sampai dengan 12. Yaitu Yehezkiel diberikan penglihatan dan pengalaman. Jadi ini adalah sungai, ya saudara, sungai yang mengalir. Dan ini juga disebutkan nanti kisah ini, sungai ini, di dalam kitab Wahyu, kisah yang sama. Saudara, tahukah engkau bahwa kasih Allah di kayu salib, ya, kasih Allah di kayu salib, di mana Allah turun menjadi manusia untuk menebus kita dari segala pemberontakan kita, untuk menebus kita, mensubstitusi diri kita yang seharusnya kita masuk dalam api neraka, saudara. Tetapi karena Tuhan menggantikan kita, menebus kita, kita bisa berpindah dari api neraka kepada hidup yang kekal. Bahkan selama kita hidup ini, kita boleh mengalami kemenangan, saudara. Seberapapun hebatnya iblis dengan segala tipu muslihat, kalau engkau dan saya tetap dalam hadirat Tuhan,
kita pasti akan berkemenangan. Karena Tuhan bilang mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kita walaupun mengalami lembah yang kelam, tetapi selama kita bersama dengan Tuhan, pasti kita akan bisa melaluinya, saudara. Pasti kita akan diberikan kekuatan. Pasti tetap ada pemeliharaan Tuhan. Pasti tetap ada mujizat-mujizat di sana, dan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, saudara. Ya. Bahkan Tuhan tolong dalam setiap peperangan rohani kita. Dan saya menyebutkan yang pertama ini, saudara, yaitu apa? Saudara, mari sadar bahwa kasih Allah di kayu salib itu adalah seperti sungai kehidupan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Makanya Tuhan bilang nanti dalam kitab Yohanes, akulah air hidup. Ya. Akulah air hidup. Coba kita akan baca dalam Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38, slide berikut. Saya bacakan seperti ini, kita baca. Ya, boleh kita baca. Yohanes 7 ayat 38 berkata begini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya, saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, saudara, kalau engkau dan saya, gereja Tuhan, pengikut Tuhan yang menyatakan dirinya Kristen, percaya dan taat kepada Dia, melakukan firman-Nya, saudara, percaya apa yang dikatakan di firman Tuhan, ya, di Alkitab, saudara, janji-janjinya, maka dikatakan dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya orang itu tidak akan pernah mengalami kecewa, patah hati, putus asa, tanpa pengharapan, penuh dengan ketakutan. Tidak. Karena ada aliran-aliran air kehidupan yang akan terus mengalir sepanjang kehidupan kita. Atau saya baca di dalam bahasa Inggrisnya berkata begini, ya. He who believe in me, dia siapa yang percaya di dalamku. As the scripture said, seperti kitab suci berkata, from his innermost being will flow rivers of living water. Dari dalam kehidupannya, dari dalam dirinya itu akan mengalirlah sungai kehidupan. Sungai yang airnya itu memberikan kehidupan, saudara. Jadi, saudara, kita tidak akan patah semangat di tengah jalan. Tetap ada harapan di dalam sesuatu yang mungkin tidak ada alasan untuk berharap. Tetap di situ ada kehidupan. Ya, ini yang Tuhan katakan, mengalirlah aliran-aliran air hidup, memberikan kehidupan, memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, saudara. Pertanyaannya, apakah kita tidak mengalaminya? Kalau kita tidak mengalaminya, jangan-jangan kita hanya percaya firman Tuhan di sini saja, tapi tidak di sini. Ada banyak orang mengatakan aku percaya Tuhan, tapi ketika dia mengalami persoalan, bukan Tuhan yang dia cari. Tuhan adalah jalan alternatif yang terakhir. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, sebab itu pada saat ini, di awal Februari ini, saudara, saya mengajak kita masing-masing di tempat ini untuk merefleksikan, menguji hati kita, terbuka di hadapan Tuhan, sampai sejauh mana sebenarnya kita katakan aku mengasihi Engkau Yesus. Coba nyanyi kita yuk, 1, 2 ya. Kita nyanyikan pujian ini yuk. Coba nyanyikan pujian ini dari hatimu. Haleluya. Betul
belum dapat pekerjaan, pada saat engkau belum klik dapat jodoh yang benar, masihkah engkau tetap setia melayani Tuhan? Mungkin ada riak-riak dalam berjemaat, berpelayanan, saudara. Apakah ketika engkau mengalami masalah dalam nikah, rumah tangga, mengalami sakit, penyakit, masih setiakah kita datang beribadah kepada Tuhan? Masihkah kita mau berdoa, berseru kepada Tuhan? Atau hati kita sudah tawar, saudara? Saya mau sampaikan, kalau hati kita tawar dan tidak mengalami aliran-aliran air kehidupan, itu menunjukkan kita sebenarnya sudah mati secara rohani. Tapi pada saat engkau dengar firman, engkau masih bisa menangis, engkau masih menyesali dosamu, engkau masih bisa tersinggung. Saya sebutkan, engkau masih hidup, saudara. Nah, saudara, mari kita akan lihat ada 4 tipe kedalaman cinta kita kepada Tuhan. Yang pertama disebutkan dalam Yehezkiel 47 ayat 3. Yehezkiel disuruh untuk hamba saudara, masuklah ke dalam air sungai itu. Dan pada waktu dia menjejakkan kaki itu, saudara, apa, saudara? Dia melihat bahwa air itu sebatas mana, saudara? Sepergelangan kaki, saudara. Waktu dia menjejakkan kaki di sungai itu, ya saudara, airnya itu masih di pergelangan kaki. Nah, saudara, ini adalah tipe orang Kristen yang mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan hanya sepergelangan kaki. Kalau cinta kita kepada Tuhan hanya sepergelangan kaki, maka jangan kecewa, jangan bertanya kenapa kita sering jatuh bangun, sering keseleo kakinya. Saudara lihat itu gambarnya. Yang keseleo itu mana, saudara? Sebatas pergelangan kaki. Ya, ketika saya jatuh berapa tahun yang lalu dari tangga, masih ada 2 tangga lagi. Yang keseleo itu, yang patah itu saudara, itu yang dimulai dipegang itu, mulai dari mata kaki ke bawah itu, saudara. Yang bisa keseleo, yang bisa patah, saudara. Bagaimana ciri tipe kekristenan pergelangan kaki? Saudara, kalau orang kakinya itu masih separuh, masih pergelangan kaki, artinya, saudara, orang itu masih berjalan di dalam kehendaknya sendiri. Ini adalah tipe kekristenan di mana sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dengar firman, saudara, ya, juga sudah ke bait Tuhan, tetapi, saudaraku, langkah kakinya masih berjalan menurut kehendaknya, menurut kedagingannya. Sehingga, saudara, kadang dia ke gereja, kadang tidak. Mana langkah kaki yang mendapatkan cuan, dia melangkah ke sana, saudara. Kedagingannya memimpin dia lebih kuat daripada Roh Tuhan dalam hidupnya. Dan dalam kondisi begini, saudara, ini adalah tipe di mana Tuhan Yesus hanya tamu dalam hidup kita. Yesus ada dalam hidup orang itu, ya ada, tapi hanya sebagai tamu, bukan Tuhan. Ya, saudara, saudara tahu bedanya tamu dengan tuan rumah? Kalau tamu itu, saudara menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat dia. Ya kan, saudara? Semua hidangan, semua keberadaan yang baik saudara diberikan. Tapi tamu tidak bisa mengatur keluargamu. Betul? Dia tidak bisa komen apa yang kau makan, yang kau masak. Dia tidak bisa ambil alih masalah uangmu, bisnismu. Nah, saudara, ini adalah tipe kekristenan pergelangan kaki di mana orang itu kasih Yesus itu di luar dalam hidupnya. Bukan Tuhan yang mengambil alih nikah rumah tangganya, kehidupannya, pekerjaannya. Makanya, saudara, sering berkeluh kesah, tidak pernah cukup. Sering berkeluh kesah,
kecewa, kenapa begini terjadi kehidupan ini? Karena Yesus yang ada di dalam kita hanya kita izinkan sebagai tamu saja. Kita berpikir bahwa cukup ada Yesus, tapi Yesus tidak ambil alih dalam hidup kita. Sehingga kita capek sendiri menghadapi hidup ini, saudara. Nah, ini adalah, saudara, orang Kristen yang hidupnya berjalan dalam rutinitas tanpa kasih Tuhan. Sehingga selalu jatuh bangun, keseleo, menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini banyak tipe ini, saudara. Dia bisa ke gereja, yes, tapi hanya sebatas telapak kaki. Kalau ingat, kalau ada waktu, kalau ada cuan. Sehingga orang yang seperti ini akan gampang terombang-ambing, saudara. Gampang pindah sana, pindah sini, saudara. Ya. Saudara, mari kita akan lihat Kejadian 3 ayat 15. Kita harus sadar, saudara, kenapa dikatakan seperti ini. Orang ini masih di dalam kuasa pengaruh iblis dalam hidupnya. Kenapa? Kejadian 3 ayat 15, saya baca dalam Alkitab sehari-hari berkata gini. Sejak sekarang engkau dan perempuan ini akan saling bermusuhan. Demikian pula keturunanmu, ya, keturunan ular itu, iblis itu, dan keturunan kita. Keturunannya akan menginjak dan meremukkan kepalamu, sedangkan engkau akan memagut dan meremukkan tumitnya. Dengan kematian Yesus di kayu salib, maka saudara, Tuhan memberikan kuasa kepada engkau dan saya selama kita hidup di dunia ini. Apapun tantangannya, kita diberikan kuasa. Ingat, mulai dari Kejadian Tuhan sudah sampaikan, meremukkan kepala. Siapa? Yang meremukkan kepala siapa? Siapa? Keturunan perempuan itu, yaitu Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita. Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak Tuhan. Maka kuasa itu dikatakan kita akan meremukkan kepala ular. Artinya bisa kita matikan dia, betul? Kita bisa injak dia dalam nama Yesus. Tetapi saudara, di sini dikatakan iblis akan selalu berusaha apa? Memagut. Memagut itu artinya apa? Matok. Mematok kakimu, memagut kakimu, sehingga gak ke gereja. Banyak alasan. Sehingga melangkah kepada yang menyimpang kanan kiri. Gak apa-apalah, kan gak ada yang lihat. Nanti hari Minggu bertobat, tipu sikit-sikit lah, ya kan? Meremukkan tumitnya, sehingga sampai akhirnya telapak kakinya itu diremukkan. Tahu diremukkan? Oh saudara, kalau kemarin itu 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, hanya sebegini saja saya punya jari di sini, ya, tulang jari kaki itu remuk, saudara. Wah, itu cuma sedikit saja, saudara. Itu bisa bengkak kaki, gak bisa jalan. Gak bisa jalan, saudara. Sakitnya luar biasa sampai ke seluruh tubuh. Sehingga gak bisa kerja, gak bisa berjalan, gak bisa kemana-mana. Apalagi diremukkan semuanya, tumitnya. Saudara tahu tumit, ya. Kalau dari segi kedokteran, tumit itu adalah yang menopang. Kalau kita bisa berdiri dengan benar, berjalan dengan benar, itu kuncinya di tumit. 3 tumit itu. Ya. Nah, iblis akan meremukkan tumit orang-orang yang cintanya kepada Tuhan hanya sepergelangan kaki. Saudaraku. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kita slide selanjutnya, saudara. Berkata begini, kasih Kristus di kayu salib itu meremukkan kepala iblis. Itu yang dikatakan keturunanmu, hai perempuan. Dari situ sudah dikatakan bahwa juru selamat Yesus Allah yang bisa meremukkan iblis, membinasakan iblis. Dan kita sebagai anak Allah
anaknya Tuhan juga diberikan kuasa itu. Tetapi dikatakan di situ, iblis akan selalu meremukkan tumitmu sehingga orang ini akan ikut iblis. Akan ikut iblis, ya. Dan saudara, tipe kekristenan hanya mencintai Tuhan sepergelangan kaki. Iblis tidak takut pada orang Kristen seperti ini. Saudara lihat itu kakinya berjalan, betul nggak saudara? Tapi kakinya dibelit, sehingga tidak suka ke gereja, lebih suka ke dugem, lebih suka kepada pesta-pesta dan sebagainya. Dia boleh ke gereja, tapi masih punya berhala, masih punya jimat-jimat, masih punya pelindung, pelaris, pemanis, saudara. Taruh di rumahnya. Masih pergi ke dukun, masih tetap berzina, masih tetap dusta dan sebagainya. Saudara, jangan sampai kita masuk dalam tipe kekristenan hanya mencintai Tuhan sepergelangan kaki. Karena ada ayat firman Tuhan yang lain dalam kitab Yohanes, dikatakan begini, antikristus itu adalah bukan dari luar, tapi orang yang dari dalam, yang kenal kabar keselamatan, tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh ada dalam kita. Ngerti sampai sini? Dia boleh hadir di gereja, tapi dia tidak sungguh-sungguh ada dalam Tuhan. Gitu disebutkan dalam kitab Yohanes, antikris itu, saudara. Nah, kenapa saudara? Karena dia tidak mengizinkan pada waktu dengar firman, tidak mau bertobat, saudara. Jadi dia dengan jalannya sendiri dia lalui kehidupan ini. Saya menyebutkan orang yang demikian pasti tidak akan pernah mengalami hidup yang baik dalam hidupnya. Karena bukan Tuhan yang memimpin hidupnya. Ekonominya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Atau hal-hal yang lain, saudara. Karena Tuhan tidak mau apa? Diduakan. Yang kedua kita lihat di sini, yaitu setelah sebatas pergelangan kaki, Yehezkiel disuruh oleh malaikat Tuhan pada waktu itu, coba kamu masuk lagi lebih dalam. Jadi Tuhan mau, saudara, jangan kita bertambah usia, tapi tingkat cinta kita sama Tuhan, kasih kepada Tuhan begitu-gitu terus. Kepada Yehezkiel dikatakan masuk lebih dalam. Amin, saudara. Bertambah hari, bertambah usia, semakinlah cinta Tuhan. Nah, selanjutnya ketika dia masuk, maka dia katakan air itu sudah sebatas lutut, saudara. Kalau kita lihat banjir, ini saya sebut lihat banjir, biasanya kalau 50 cm sebatas lutut itu ya. Ya kan? Kalau air sebatas lutut, masih bisa nggak engkau jalan-jalan? Masih bisa lari? Iya, saudara, masih bisa, saudara. Nah, tipe ini, ya saya sebutkan dalam berikutnya. Tipe kekristenan ini adalah dia sudah suka firman Tuhan. Dia sudah mulai suka ibadah, ya. Kalau yang pertama tadi enggak, tergantung situasi, tergantung mood, tergantung cuan, tergantung waktu, suka-suka. Kalau yang ini, dia sudah mulai suka baca firman, udah mulai suka ibadah, udah mulai suka doa. Tapi hidupnya masih belum sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Masih belum sepenuhnya. Orang ini bisa saja dia berdoa, tetapi bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena takut. Takut, wah ada bencana. Takut tidak berhasil. Takut tidak diberkati. Atau hanya sebagai rutin. Atau dia berdoa karena memang sudah nggak ada jalan yang harus ditempuh. Dia berdoa, jalan terakhir, saudara. Bukan karena mengasihi Tuhan atau bukan karena melekat pada Tuhan. Keluaran 12 ayat 37, Keluaran 12 ayat 37. Bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka melihat hadirat Tuhan yang luar biasa, mereka bisa sujud menyembah, berlutut disebutkan di situ, menyembah kepada Tuhan.
Tetapi bukan karena mengasihi Tuhan, karena takut ada kutuk yang akan terjadi kalau mereka tidak menyembah Tuhan pada waktu itu. Bilangan 22 ayat 31, Bileam, saudara. Pada waktu itu, Bileam itu adalah seorang nabi, saudara ya. Disebutkan itu nanti dalam kitab Wahyu juga. Janganlah engkau, di gereja itu dikatakan ada orang yang mengikuti ajaran Bileam. Bagaimana Bileam, saudara? Dia bisa membelokkan sesuatu dengan upah, ya, ketidakjujuran, ya. Dan pada waktu itu Tuhan sudah bilang jangan pergi, tapi dia ngotot. Nah, karena dia ngotot, Tuhan bilang ya udah pergilah. Tetapi sampai di dalam gang itu, dia pukul-pukul, dia punya keledai. Kenapa ini keledai? Diam saja sampai keledainya tersungkur dan dia berjatuh. Sampai akhirnya Tuhan membukakan, ada di depan itu ada malaikat dengan pedang terhunus. Pada waktu itu dalam Bilangan 22:31, Bileam itu sujud tersungkur, berlutut. Tapi bukan karena dia takut akan Tuhan, tapi karena terpaksa. Saudara, kalau kita berdoa, kita baca firman, kita beribadah, lakukanlah itu karena kita cinta kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita akan cari alasan untuk bertemu dengan dia. Bahkan suratnya pun sampai koyak-koyak kau taruh di bawah bantalmu. Ya kan? Udah kagak terbaca, diselotip lagi. Dulu kan kita nggak ada WA. Nggak ada handphone, ya kan? Masih tunggu kantor pos. Nah, saudara, kalau kita mengasalkan cinta Tuhan, maka seharusnya pada waktu kita doa, kita tidak hanya datang kepada Tuhan kalau kita punya kebutuhan saja, pada waktu terjepit saja, pada waktu tidak ada jalan yang lain, saudara. Pada waktu kita ibadah, kita nggak tahan. Kenapa? Kita nggak tahan itu ketemu Tuhan, itu hadiratnya. Gitu, saudara. Kalau kita baca firman, kita nggak tahan. Tuhan itu hari ini, engkau mau ngomong apa ya Tuhan? Apa yang sedang Tuhan kasih rambu-rambu kepadaku ya? Itu saudara, nggak tahan ketemu. Nah, saudara, kita masuk yang berikut. Slide berikut adalah Tuhan suruh si Yeskiel masuk lagi lebih dalam. Dia taat, ya. Jadi seharusnya kita di 2022 ini masuk lagi lebih dalam, saudara. Masuk lagi lebih dalam. Amin, saudara. Masuk lebih dalam mengenal akan Tuhan. Seperti Paulus dikatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan dan persekutuan dalam penderitaannya di kayu salib. Kemudian ketika Yeskiel masuk ke dalam sungai itu, dia melihat apa? Bahwa air itu bukan hanya selutut, tapi sudah sepinggang, ya. Sepinggang. Ketika sudah mulai sepinggang, saudara, sudah semakin susah jalan enggak, saudara? Hah? Masih bisa jalan? Bisa. Tapi sudah mulai terbatas, ya kan? Sudah mulai berat jalan kakinya. Daripada lutut tadi, kalau selutut atau semata kaki bisa lari-lari pun, masih bisa lomba lari pun, ya kan? Ini sudah mulai masuk ke sebatas pinggang. Nah, tipe kekristenan yang ketiga adalah orang yang cinta Tuhan sebatas pinggang. Apa yang dimaksud ini? Saudara, kita akan lihat slide berikutnya. Di dalam firman Tuhan dalam kitab Efesus disebutkan, berikat pingganglah kebenaran. Dia sudah tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita perlengkapan senjata Allah. Dan dia sudah mulai pakai itu, saudara, ikat pinggang kebenaran, ya. Dia sudah mulai masuk level terlibat dalam pelayanan. Sudah mulai terbatas untuk melangkah. Dia sudah tahu ketika diajak kawan, ada firman Tuhan, enggak lah, gitu. Udah mulai, ya kan? Ayo kita ke sana, enggak lah, Tuhan bilang aku harus membatasi. Tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya.
Ketika ada orang mulut-mulut kotor, kita sudah mulai katakan, ih, aku nggak pantas lagi. Udah seperti itu. Dia sudah tahu itu, saudara. Sudah mulai terbatas untuk melangkah. Karena apa? Dia sudah baca firman, tingkatnya lebih baik lagi, suka doa, suka ibadah, ya, saudara. Dan bahkan sudah mulai menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Apa saja yang dilakukan, dia coba untuk memberikan waktunya, mendedikasikan waktunya. Tetapi saudara, motivasinya ketika melayani Tuhan masih digerakkan oleh kedagingan, masih digerakkan oleh upah, oleh dunia, bukan karena kasih Allah yang menggerakkan. Ya, maka dia akan pilih-pilih mana ini pelayanan yang lebih menguntungkan dan mana yang tidak. Sehingga engkau akan jumpai pelayan upahan. Kalau sebelum pandemi, mungkin satu hari dia bisa ke sana ke sini, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya sebutkan dalam slide ini, pelayan upahan seperti Bileam. Bileam itu juga melayani Tuhan. Tetapi saudara, dia dibelokkan oleh uang. 2 Petrus 2 ayat 15, kita baca dulu ini. Yuk. 2 Petrus 2 ayat 15, mari kita akan baca. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi motivasinya melayani Tuhan bukan karena dia mengasihi Tuhan. Makanya jangan heran kalau engkau masih bisa melihat, kalau kita masih bisa melihat gereja pecah karena saling sikut melakukan kudeta. Tidak ada takut akan Tuhan di sana. Kita baca Yudas 1 ayat 11. Ayo kita baca. Juga dikatakan seperti Korah, mengambil jarahan musuh karena dianggap wajar. Padahal Tuhan sudah bilang, kalau kau menghabisi musuh itu, jangan ambil sesuatu pun di sana. Tapi dia menyembunyikan itu di bawah kemahnya. Dan akhirnya kita lihat Korah dan seisi keluarganya itu terbelah bumi, dia ditelan hidup-hidup. Yuk kita baca Yudas 1 ayat 11. 1, 2 ya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ini juga terjadi misalnya ketika dia datang ke rumah Tuhan karena ada sesuatu mungkin di sana, bukan karena ingin mengasihi Tuhan. Nah, mari kita akan lihat sikap Paulus, saudara. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 18. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Stop dulu sampai di sini. Ini adalah perkataan Paulus ketika dia sudah ketemu Yesus secara pribadi, dan kedalamannya itu lebih dari sebatas pinggang mengasihi Tuhan sampai kepada yang terakhir nanti tenggelam, saudara. Maka dia ketika dia pergi menginjil, pergi kemana, saudara, dia tidak hitung-hitungan. Dia bisa menghadapi banyak tantangan kehidupan. Motivasinya itu makanya dia katakan di sini, jika aku memberitakan Injil, aku tidak bisa memegahkan diri. Kalau aku dipakai pada saat ini, kalau aku melayani pada saat ini, itu karena memang aku harus melakukannya, karena aku mengasihi Tuhan. Makanya dia katakan, celaka aku kalau aku enggak memberitakan Injil. Orang yang demikian adalah orang yang sudah mengalami kedalaman Tuhan. Dia hatinya nggak tahan, aduh ini orang kalau aku nggak doa matilah masuk neraka ini. Gak tahan dia, saudara. Terus kita lihat ayat 17 ya. Ayat 17 apa dikatakan? Kalau Anda
andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Dia mengatakan memang gak salah saudara dapat upah. Memang ada dibilang. Tetapi kalau kita melayani, kita memberikan keberadaan kita melayani Tuhan, karena motivasinya saudara adalah upah, ini yang disebutkan Paulus saudara, mengikut Tuhan karena ada upah di sana saudara, maka dikatakan saudara, apa saudara? Kita belum mengalami Tuhan secara mendalam. Terus ya, terus dikatakan ayat yang selanjutnya, ayat 18. Yuk. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberikan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai. Nah, orang yang sampai kepada titik ini, yaitu masuk yang ke bawahnya tadi, mencintai Tuhan level yang paling dalam. Paulus melayani karena akan kasih jiwa-jiwa. Ya. Dia pergi sampai saudara, Injil sampai ke Asia, itu karena Paulus saudara. Dan dia kuat menghadapi penderitaan yang begitu banyak saudara. Dia mengalami sakit juga. Matanya itu gak sembuh-sembuh sampai mati saudara. Tuhan bilang, aku gak sembuhkan kau, supaya engkau tetap bergantung, cukup kasih karuniaku. Tapi dia terus tetap melayani, walaupun dipukul, mengalami kapal karam, dipagut ular, dipenjarakan berkali-kali, tidak makan, karam kapal, banyak sekali, dikhianati. Kemudian saudara-saudara yang murid-muridnya pertama masih meragukan pertobatannya, dibilang dia sesat. Tapi saudara, orang yang masuk dalam level yang keempat nanti ini, itulah orang yang bisa melayani Tuhan bukan karena upah, dan orang yang demikian akan tahan uji sampai akhir. Makanya dia bilang, aku telah menyelesaikan pertandingan iman, dan aku sudah melihat darahku mulai tercurah, dan aku sudah melihat mahkota kehidupan itu turun atasku. Dia mengatakan upahku adalah ketika aku melayani tanpa upah. Kenapa? Maksudnya karena dia tahu upah yang dikasih sementara itu gak sebanding dengan upah surgawi. Yang memberikan dia kekuatan, yang memberikan perlindungan, yang memberikan jalan keluar, yang bisa mencukupkan. Makanya yang keempat saudara, kepada Yeskiel dikatakan, masuk lagi lebih dalam. Dan Yeskiel masuk sampai akhirnya dia nggak bisa lagi bergerak. Begitu besarnya sungai itu sampai apa saudara, dia tenggelam dan dikatakan harus berenang. Nah, begitulah kita harus sampai kepada level itu saudara, seperti Paulus. Maka kita akan mengalami terobosan yang luar biasa saudara. Itu yang akan membuat kita tidak akan jatuh bangun. Itu yang akan membuat kita akan tetap melayani apapun yang kita alami. Itu yang membuat kita tidak lihat kalau orang begini aku begitu. Tidak. Saudara, kita sudah ada di akhir. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan hanya cinta kita kepada Tuhan sebatas telapak pergelangan kaki, atau berlutut hanya karena perlu, karena ada maunya, karena sudah nggak ada tertolong. Atau kita melayani, tapi bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita melihat, aduh ini orang nih, kalau aku menyia-nyiakan kesempatan, mungkin dia besok udah bunuh diri kalau aku nggak sampaikan. Enggak saudara. Tapi kita harus masuk kepada sampai, ini maksudnya apa? Yang keempat ini, cinta Tuhan sampai tenggelam. Itu artinya sepenuhnya mengandalkan Tuhan, sepenuhnya melekat sama Tuhan. Kita nggak bisa hidup, kita katakan, ku tak mau jalan kalau engkau nggak jalan Tuhan. Tuhan ambil alih rumah tanggaku, ambil alih ekonomiku, ambil alih masa depanku. Sampai harus kepada titik itu saudara. Nah, saya
sambil ambil ilustrasi ini ada gambar. Ini kisah benar. Ini adalah namanya yang laki-laki namanya Stephen Weber Jr. Sedang jatuh cinta dengan Kenesa Antoine di Tanzania. Saya sempat punya teman orang Tanzania. Orang Tanzania itu kayak orang Indonesia, mirip-mirip, nggak terlalu tinggi apa, ya. Nah, jadi si laki-laki ini sangat dalam dia cintanya kepada si Kenesa ini. Sehingga saudara, dia buat satu hal yang spektakuler. Dia masuk ke dalam air laut, ya. Kemudian dia mengatakan cintanya, kan gitu, sambil ngomong. Saudara lihat itu, dia mengamar dalam air, saudara. Tapi saudara, dalam kisah ini, saudara, dia nggak tahan ini oksigen nggak ini, airnya mati dia di dalam. Apa mau saya sampaikan di sini? Begitu dalamnya cintanya si Stephen Weber ini, sehingga dia tidak takut akan tantangan. Berkorban tanpa pamrih, ya, tergila-gila akan sosok yang dicintainya. Kedalaman cinta kita akan kelihatan di situ. Kita tergila-gila. Bukan dibilang, woi gila, nggak gitu. Ya. Nah, selalu melekat, saudara. Itulah yang masuk ke dalam level yang keempat itu, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, slide berikut dikatakan begini. Tuhan Yesus dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kalau kita lihat ini, Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus sampai 3 kali, ya kan? Petrus salah satu muridnya yang gimana, saudara? Iya, gimana? Cepat ngobrol, cepat ngomong. Kalau semua Tuhan meninggalkan kau, aku enggak, katanya. Tapi gitu datang tentara, pergi juga dia, kan gitu, lari juga dia. Bahkan dia menyangkal Yesus. Makanya Tuhan ngomong sama dia, dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, sampai 3 kali Tuhan ngomong. Petrus, apa kau mengasihi aku? Dia bilang, iya Tuhan, aku mengasihi. Tapi sampai 3 kali, kenapa? Pada waktu Petrus ngomong yang pertama sekali, dia mengatakan kasih hanya sebatas kedagingannya saja, tidak sampai kedalaman, sampai tenggelam melekat sama Tuhan. Akhirnya setelah 3 kali baru dia katakan, ya Tuhan, bukankah engkau tahu aku mengasihi engkau? Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, orang yang cinta kepada Tuhan sampai dia harus berenang, ya, tenggelam dalam kasihnya Tuhan, itu adalah orang yang akan tahan uji sampai akhir. Kedalaman cinta kepada Tuhan dinyatakan seperti dalam Yohanes. Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-domba. Artinya apa? Nyatakan dalam perkataan dan perbuatanmu dengan menggembalakan domba-domba. Perhatikan anakmu, perhatikan keluargamu. Masuk dalam pelayanan ketika engkau mengajar sekolah minggu, engkau sudah menggembalakan anak kecil, anak remaja, pemuda. Sehingga kita nggak akan sungut-sungut, nggak marah-marah, walaupun dia nggak menghargai kita. Nah, membimbing, mengajar, memperhatikan, memberi makan, mungkin bahkan berkorban, saudara. Nah, pernyataan Petrus itu dibutuhkan Yesus supaya dia masuk ke dalaman cintanya kepada Tuhan. Dan ini akan kita lihat seperti gambar yang berikut itu, saudara. Lihat slide berikut. Makanya nanti kita lihat dari 12 murid Yesus yang lain, Petrus ketika dia mati, dia bilang, aku mau disalib tapi kepalaku di bawah. Kalau di bawah lebih berat lagi, karena darah itu mengalir terbalik semua, saudara. Petrus bisa mengalami ini. Kenapa? Karena pernyataan Yesus mengatakan, sejauh mana cintamu padaku? Kalau hanya ngomong saja, semua orang bisa bilang I love you. Tunjukkan, gembalakan, lakukan perkataan dan perbuatan. Nah, yang terakhir, saudara,
Kita melihat dalam kitab Yeskiel 47 ayat 6 sampai dengan 12. Akibat kedalaman cinta kita kepada Tuhan ada 3. Yang pertama, membawa pemulihan. Membawa pemulihan. Kadang Tuhan membawa kita sampai titik 0 atau mungkin minus. Tetapi saudara, di situ kita akan melihat akhirnya pemulihan terjadi. Seperti Ayub. Ayub diizinkan Tuhan habis-habisnya. Tubuhnya pun ada sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Keluarganya juga tinggalkan dia, sahabat-sahabatnya juga meninggalkan dia, memfitnah dia, menekan dia, menyalahkan dia. Diizinkan, tapi saudara, ujungnya Tuhan berkati 2 kali lipat. Ya. Akibat kedalaman cinta kepada Tuhan, maka dikatakan, please, kau lihat gak itu Ayub? Dikatakan ayat itu, Ayub dalam semuanya itu tidak bersalah dengan bibirnya. Akibat kedalaman cinta kepada Tuhan yang berikut adalah ayat 9, membawa kehidupan. Dikatakan dimanapun dan kemana saja air itu mengalir, dikatakan apa saudara? Membawa kehidupan. Tumbuh pohon-pohon, ikan-ikan tumbuh, ikan-ikan ada makin, dan begitu banyak dikatakan di sana. Ada kehidupan. Kemanakah kaki kita melangkah? Tuhan buka jalan. Itu loh maksudnya saudara. Tuhan beri rezeki saudara. Makanya dikatakan yang ayat 10 sampai dengan 12 membuka jalan berkat. Ayat itu dikatakan, maka sepanjang jalan kita melihat ada pukat-pukat di situ. Kan itu tadi ayat Alkitab tadi. Ada pohon-pohon yang terus menghasilkan buah. Daunnya pun bisa membawa kesembuhan. Kalau kita, cinta kita kepada Tuhan sampai kepada level, sampai kita tenggelam melekat kepada Tuhan, inilah berkatnya saudara. Pemulihan terjadi 100%. Kehidupan terjadi. Nikah rumah tanggamu pasti mengalami kehidupan. Pekerjaanmu mau ditaruh dimanapun pasti mengalami kehidupan. Sel-selmu akan hidup saudara. Apa saja akan hidup. Ya. Dan terbukalah jalan-jalan berkat bagi kita. Kita nggak minta, Tuhan sudah siapkan. Firman Tuhan bilang, kalau Allah saja sudah tidak menyayangkan anaknya, apalagi yang lain. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuannya yang kudus.